Dinamis episode ke-59 akan berbincang seputar pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024. Simak dialog dan informasinya langsung dari anggota KPU Klaten Divisi Teknis Penyelenggara, Ibu Herlis Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, saat ini KPU Klaten sedang mempersiapkan pilkada serentak yang mana hari pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Nah, pada pilkada serentak nanti akan ada dua pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024. Untuk membahas lebih lanjut tentang tahapan pencalonan pilkada ini, sudah hadir bersama saya anggota KPU Klaten Divisi Teknis Penyelenggara, Ibu Herlis Setiani. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Vita. Jumpa kembali dalam program Dinamis dan kali ini kita akan berbincang tentang tahapan pencalonan ya, Bu. Iya. Nah, terkait tahapan pencalonan ini, Bu, kapan mulai tahapannya? Untuk tahap pencalonan ini kami sudah mulai di bulan Mei sebetulnya Mbak Vita. Tetapi untuk pengumumannya nanti itu dibuka di bulan ini, bulan Agustus, tepatnya nanti di tanggal 24 sampai 26 Agustus untuk pengumuman. Tapi mulai tahapan di awal itu di bulan Mei itu sudah mulai. Di bulan Mei ada apa itu, Bu? Kalau di bulan Mei itu terkait dengan pemenuhan syarat dukungan untuk yang mau dari perseorangan, calon perseorangan. Itu sudah, akan tetapi di Klaten itu tidak ada yang mendaftar waktu itu. Jadi kami waktu itu dibuka tanggal 8 Mei sampai 12 Mei. Kami tunggu di kantor sampai tanggal 12 itu jam 23.59 kami tunggu. Untuk yang pasangan calon dari perseorangan itu tidak ada. Jadi hari ini bisa kami pastikan nanti yang berlaga itu tidak ada pasangan calon dari perseorangan. Nah, ini nanti pendaftaran pengumumannya ini di tanggal 24 sampai 26. Ini kami buka pengumuman. Kemudian pendaftarannya ini tanggal 27 sampai 29, cukup singkat Mbak Vita, hanya 3 hari. 3 hari saja pendaftaran dibuka. Nah, itu nanti di tanggal 27 28 kami buka sesuai jam dinas, yaitu jam 16.00. Kemudian di hari terakhir ya, seperti jam KPU itu kita buka sampai 23.59 di situ. Berarti tanggal 27, 28 mulai jam 8 sampai jam 16. Kemudian hari terakhir jam 8 sampai 23.59. Ya. Selanjutnya, Bu? Selanjutnya setelah ada yang mendaftar, kemudian kami akan meneliti persyaratannya. Ini jangka waktunya di dalam tahapan itu mulai 27 Agustus sampai 21 September. Ini cukup panjang ya, cukup panjang karena ini nanti banyak persyaratan-persyaratan yang harus betul-betul kita memastikan legalitasnya, keabsahannya, seperti itu banyak sekali Mbak Vita. Jadi ini memang cukup panjang ya. Dan nanti di situ mungkin juga melibatkan beberapa instansi untuk memastikan persyaratan-persyaratan calon itu. Nah, gongnya tanggal 22 September kami akan menetapkan calon, pasangan calon 22 September. Nah, setelah kami tetapkan pasangan calon yang memenuhi, kemudian tanggal 23 kita lakukan pengundian nomor urut pasangan calon nanti di tanggal 23. Nah, ini bisa untuk pengetahuan kita bersama, untuk teman-teman pemilih juga tahapan-tahapan dalam pencalonan seperti itu. Ya, Bu. Nah, sebenarnya siapa saja sih, Bu, yang boleh mencalonkan diri dalam pilkada nanti, Bu?
Kalau ditanya siapa saja yang boleh mencalonkan, itu sebetulnya semua warga negara itu berhak ya, berhak untuk dipilih dan memilih sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nggih, itu bahwa ada tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih maupun memilih. Akan tetapi di sini yang memenuhi syarat-syarat. Nah, yang memenuhi syarat-syarat ini siapa? Seperti itu. Kalau ditanya siapa saja yang boleh, ya seluruh warga boleh, asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan KPU, seperti itu, Mbak Vita. Oke, berarti nanti untuk tanggal 27 sampai tanggal 29 pendaftaran itu untuk calon dari partai dan gabungan partai nggih, Bu? Nah, itu nanti kalau sebetulnya untuk pendaftaran di tanggal 27-29 itu boleh dari pasangan calon perseorangan ataupun dari partai. Cuma untuk pasangan perseorangan itu di awal itu sudah ada mendaftar dengan syarat-syarat pemenuhan dukungan. Nah, itu di Kabupaten Klaten nggak ada yang daftar. Yang berarti kalau di Kabupaten Klaten nanti tentunya hanya dari partai politik. Di Jawa Tengah ini hanya ada 2 yang dari perseorangan, Mbak Vita. Itu yang di Kabupaten Sukoharjo sama Tegal. Lainnya di 33 kabupaten kota itu nanti tidak ada calon perseorangannya. Nah, mungkin ada persyaratan tertentu, Bu, untuk partai bisa mengajukan calon ini, Bu? Ya, memang persyaratannya untuk mencalonkan itu dari persyaratan dari partainya ada, dari calonnya ada gitu. Nah, untuk syarat dari partai ini partai politik paling tidak harus mengantongi 20% kursi. Jadi partai politik itu bila mana mempunyai kursi 20% dari total kursi di kabupaten itu bisa untuk mengusung pasangan calon. Nah, apabila partai politik itu kursinya tidak ada 20%, ya harus bergabung, dengan partai lain agar memenuhi syarat minimal kursi itu. Tetapi selain dari dihitung dari kursi itu sebetulnya masih bisa menggunakan surat suara sah, Mbak Vita. Jadi kalau menggunakan surat suara sah itu dihitungnya 25% dari total suara sah. Nah, itu partai politik bisa mengusung pasangan calon dan hanya boleh mengusung 1 pasangan calon saja, Mbak Vita. Meskipun nanti kalau di total gabungan ini lebih gitu ya, tapi tidak boleh harus 1 sampai nanti mengusung 2 atau ini kami harus lakukan klarifikasi seperti itu. Berarti kan ini partai ataupun gabungan partai politik memang hanya boleh mengusung 1 pasangan calon ya, Bu? Iya. Nah, mungkin yang yang paling penting ini, Bu, dokumen apa saja nanti yang harus dipenuhi untuk ketika mendaftarkan pasangan calon, Bu? Yeah. Untuk dokumen, ada dokumen yang dari partai politiknya itu harus memenuhi juga, kemudian dokumen yang dari calonnya. Kalau dokumen dari partai politik itu terkait dokumen terkait dengan kepengurusan partai. Ini salinan keputusan terkait kepengurusan partai ini nanti harus dilampirkan. Kemudian yang paling penting adalah dokumen tentang kesepakatan terkait dengan pencalonan. Itu nanti di situ isinya adalah bahwa partai politik yang pertama itu sepakat untuk mendaftarkan pasangan calon. Kemudian yang kedua itu sepakat tidak akan menarik pasangan calon yang didaftarkan dan tidak akan menarik dari pengusulan. Jadi kalau sudah nanti di tanggal 27 itu sudah didaftarkan ke KPU, itu sudah tidak bisa lagi besoknya berubah pikiran kemudian menarik, itu tidak bisa. Tidak bisa atau menarik, mengganti, tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Nah, kalau mengganti nanti di akhir itu hanya syarat tertentu, hanya karena meninggal dunia ataupun sakit yang betul-betul tidak bisa melaksanakan tugas, dan itu harus dibuktikan dengan surat dokter. Ya, seperti itu. Kemudian juga harus sepakat mengikuti proses pemilihan ini sampai akhir. Kemudian dari partai itu juga nanti dokumennya menyerahkan naskah visi misi program pasangan calon. Tentunya harus sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di daerah di Kabupaten Klaten. Harus sesuai seperti itu.
kemudian yang di calon itu dari partai politiknya Mbak Vita. Kemudian kalau di calonnya itu nanti dokumennya ada surat pernyataan, kemudian ada surat keterangan. Nah, surat keterangan ini nanti yang berkaitan dengan instansi-instansi seperti pengadilan, kemudian kejaksaan, kepolisian. Di situ calon-calon ini harus mencari surat keterangan, ya surat keterangan sehat, kesehatan, surat keterangan tidak terpidana, surat tidak dicabut hak pilihnya, kemudian tidak melakukan perbuatan tercela, kemudian juga tidak dinyatakan pailit ataupun memiliki hutang yang merugikan negara, seperti itu Mbak Vita, terkait dokumen-dokumen. Baik, itu adalah dokumen untuk yang diperlukan untuk pendaftaran nanti ya Bu ya. Iya. Nah selanjutnya mungkin ada strategi tertentu atau tidak Bu ini dalam rangka mensosialisasikan tahapan pencalonan yang sangat penting kan Bu ya untuk nanti kita bisa memilih pada tanggal 27 November nanti. Terkait dengan strategi mungkin satu lagi Mbak Vita terkait dengan dokumen ini mungkin juga perlu untuk diketahui kita semua nggih, terkait dengan calon-calon nanti kan banyak nggih, kalau calon yang dari terpidana itu bagaimana itu boleh mendaftar asal memenuhi syarat terkait dengan dokumen-dokumen itu. Contohnya kalau nanti ada calon yang pernah melakukan tindak terpidana, itu syaratnya harus pernah surat keterangan dari kejaksaan itu sudah selesai, kemudian juga harus sudah mempublikasikan terkait dengan pernah melakukan sebagai mantan terpidana dengan jenis pidana itu harus dipublikasikan. Jadi sebetulnya itu boleh mendaftar asal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu dipenuhi. Contohnya itu. Kemudian ada lagi kan yang nyalon ini nanti otomatis kan latar belakangnya berbeda-beda Mbak Vita. Nah situ ada yang dari calon ASN, kemudian nanti ada mungkin yang dari anggota DPRD, mungkin juga bisa nyalon, kemudian dari kepala desa atau yang lain yang saat ini menjabat itu nggih. Itu boleh, tapi nanti harus yang pertama itu mengajukan surat pengunduran diri. Harus mengundurkan diri. Kemudian harus juga menyerahkan keputusan pemberhentian atau pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Nanti kalau ASN ya yang berwenang untuk memberhentikan ASN dari mana. Kemudian kalau kepala desa, kemudian yang penting mempunyai itu nanti boleh. Tapi kalau nanti waktu daftar di tanggal 27 sampai 29 itu belum kan itu memberhentikan seperti itu, mengurus itu kan prosesnya cukup panjang nggih. Cukup panjang. Lah ini nanti kalau waktu mendaftar belum dapat itu gimana gitu kan. Yang penting nanti waktu kami akan menetapkan pasangan calon itu sudah ada tanda terima surat pengajuan atau pernyataan pengunduran diri tersebut. Kemudian mendapatkan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran dirinya ini diproses. Di situ nggih. Nanti waktu penetapan tanggal 22 September itu kami harus pastikan sudah mendapatkan itu, bila mana belum mengundurkan diri dari jabatan yang diemban sekarang. Seperti itu Mbak Vita. Nah tadi terkait dengan sosialisasi ya. Kalau sosialisasi itu sebetulnya kami sudah beberapa kali lakukan Mbak Vita. Sosialisasi terkait dengan tahapan pencalonan ini. Yang pertama kemarin kami lakukan itu kami sudah mendistribusikan terkait dengan PKPU yang khusus mengatur ini, PKPU nomor 8 tahun 2024. Itu kami kirimkan ke beberapa instansi terkait sebagai bahan menyebarluaskan informasi. Dan kemudian kemarin belum lama, 1 minggu kemarin kami lakukan sosialisasi secara tatap muka dengan mengundang stakeholder, berbagai stakeholder yang keterkaitan dengan pencalonan yang nanti ada memperoleh surat keterangan tadi. Jadi kami mengundang dari kepolisian, dari kejaksaan, yang terkait semuanya itu kemarin 1 minggu kemarin sudah kami lakukan. Dan mungkin ini salah satu dinamis ini juga salah satu strategi
sosialisasi kepada masyarakat nggih, dan tentunya nanti ke depan masih banyak strategi informasi yang bagaimana kami sampaikan. Kemungkinan nanti di tanggal-tanggal pertengahan kami lakukan sosialisasi secara tatap muka lagi, Mbak Vita. Baik. Nah, untuk yang PKPU 8 tadi di dalamnya ada persyaratan dan sebagainya tentunya ya Bu ya? Iya, di sana sudah lengkap, sudah lengkap terkait dengan tahapan dan syarat-syaratnya juga sudah lengkap, Mbak Vita. Ya. Ini kan masih mungkin kurang lebih 1 bulan menuju penerimaan pendaftaran calon ya Bu ya. Ada pesan khusus nggak Bu Herlis untuk terkait tahapan pencalonan nanti? Pesan kami untuk teman pemilih, harapannya nanti teman pemilih mengikuti tahapan pencalonan ini nanti di tanggal 22 September Mbak Vita. Kami akan tetapkan pasangan calon yang akan berlaga di tanggal 27 November. Nah, kemudian tanggal 23 diingat nanti kami akan mengundi urutan pasangan calon. Nah, silahkan teman pemilih untuk mengikuti visi misi program dari pasangan calon ini nanti, kemudian tetapkan hati di tanggal 27 datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, hak pilihnya. Itu mungkin satu Mbak Vita, kami untuk teman pemilih dimanapun berada, kami mohon doa agar diberi kelancaran dalam melaksanakan tahapan demi tahapan sampai puncak nanti, supaya berjalan lancar, aman, tanpa halangan apapun. Seperti itu. Demikian ya Bu ya. Nah, demikian pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Herlis, dan semoga segala yang menjadi harapan Bu Herlis dapat terwujud, dan tentunya semoga diberikan kelancaran selama tahapan pencalonan ya Bu. Amin. Nah, terima kasih Ibu Herlis atas kehadirannya dalam program Dinamis episode kali ini. Dan teman pemilih, demikian telah kita simak bersama perbincangan bersama anggota KPU Klaten Divisi Teknis Penyelenggara Ibu Herlis Setiani terkait dengan pendaftaran pencalonan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024. Semoga dialog dan informasi terkait tahapan ini bisa bermanfaat untuk teman pemilih semua, dan pastikan teman pemilih mengikuti seluruh akun media sosial KPU Klaten untuk bisa mengetahui informasi terkini seputar pemilu dan juga Pilkada 2024. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.